bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
kasih atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami sungguh berbahagia memiliki Allah yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah dipuaskan melalui pujian penyembahan. Satu hal ini kerinduan kami juga, kami rindu pagi hari ini dan kebenaran firman-Mu, meneguhkan perjalanan kami mengiringi Engkau, agar semakin hari kami boleh semakin dimampukan, dikuatkan. Kami boleh mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati kami, kuasai kami saat ini dan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu hanya Allah-Mu, Kau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Jauhkan dari hamba mencuri kemuliaan, dan hanya kemuliaan yang dinyatakan. Hadirat-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali saya dipercayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, Ibu Gembala masih belum bisa bersama dengan kita karena Ibu Gembala punya pelayanan Jakarta yang sangat-sangat sibuk. Pelayanan beliau luar biasa di sana. Berangkat dari jam 10 pagi, pulang jam 12 malam full. Mana saatnya akan pulang nih, tunggu selesai karena masih banyak yang nunggu. Hari ini juga dari jam 6 sudah berangkat pelayanan di gereja. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya lihat, betapa orang-orang di kota-kota besar antusias mencari. Selama saya juga ada bersama beliau di sana, orang-orang itu antusiasnya mencari. Padahal di sana tuh orang super sibuk ya. Kehidupan di kota besar itu hidup di jalan, tapi mereka masih punya kesempatan mencari Tuhan. Tapi saya melihat dan memperhatikan kita yang ada di daerah yang seperti ini, Palangkaraya ini, orang itu gak ada antusiasnya mencari Tuhan. Antusiasnya mencari yang hal yang duniawi. Bukan salah Bapak Ibu Saudara, tapi punya kesempatan untuk mencari Tuhan sangat-sangat sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya rasa untuk pergi ke gereja itu cuma sekali seminggu aja susah, sangat-sangat gitu. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi beban, ini menjadi satu hal yang saya bertanya juga dengan Tuhan. Saya bergumul sampai kadang kalau Ibu Gembala nggak ada tuh susah tidur Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran saya, Tuhan, bagaimana dengan keluarga ini, bagaimana dengan jemaat ini, keadaan mereka bagaimana? Berdoa Ibu Saudara. Tapi satu hal saya diingatkan oleh Tuhan. Kemarin saya bercerita dengan Ibu PDN yang panik. Saya mau WA Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang seperti ajarkan mereka dewasa. Kapan mereka punya kerinduan sendiri mencari Aku. Wah, bagaimana keadaan mereka? Tiap hari saya tanya, apa kabar? Yang susah untuk gereja, masalah. Tiap hari Sabtu saya selalu ingatkan, jangan lupa ke gereja, jangan lupa beribadah. Hari Selasa saya ingatkan, ayo ada persekutuan, ada ekonomi, ayo kita bertemu bersama. Saya diingatkan supaya mengingatkan jangan mereka lupa bahwa hari ini hari Minggu, dan mereka lupa bahwa hari Selasa ada persekutuan Bapak Ibu Saudara. Tapi kemarin saya ditegur Tuhan, ajarkan mereka dewasa. Tapi tak dewasa gitu. Sedih kami sebagai hamba Tuhan, sedih bukan karena apa Bapak Ibu Saudara. Satu hal saya belajar, saya juga kemarin belajar juga waktu ada pertemuan dengan Pak Pendeta. Dia bilang seperti ini, dia salah dengan kanan saya. Berjuang, kita berjuang saja, dan kita hanya bertanggung jawab. Setelah itu
jemaat yang hari ini mulai padam, mulai redup. Gereja-gereja mulai sepi. Keadaan rohani mereka mulai ada. Roh mereka tidak ada lagi yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh Tuhan, orang yang rohnya tidak menyala-nyala, yang rohnya padam, dia sebentar meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan pelayanan gereja. Ada banyak jemaat Tuhan yang seperti ini karena tidak membangun manusia batinnya. Ketika manusia batinnya yang mendapat tantangan, maka dia akan mundur dan kecewa. Kenapa ada banyak orang kecewa dalam pengiringannya bersama dengan Tuhan? Karena tidak membangun manusia batinnya, hanya membangun manusia jasmani saja. Tidak mengejar apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. GSKI punya pilar, Bapak Ibu Saudara. Kesucian, tanggung jawab. Ada 3 pilar. Ini yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berjuang menjaga kesucian hidup kita, kita sudah bertanggung jawab hidup kita dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir dari keberadaan kita. Tuhan pasti beres setiap perkara kita. Tuhan pasti beres setiap kehidupan kita. Tapi ada banyak orang duluan kecewanya dengan Tuhan karena setiap apa yang dia minta belum dinyatakan atau belum terwujud. Satu hal, titik pengikutan kita dengan Tuhan tidak anak-anak lagi. Ada waktu Tuhan membuat kita harus jadi dewasa. Orang dewasa tidak seperti dia waktu anak-anak. Kalau anak-anak meremeh dan papa mamanya, harus nggak beli itu mah, kalau beli mainan nangis sampai menangis sampai. Tapi ketika dewasa sudah nggak lagi seperti itu. Kekristenan kita seperti ini, saya percaya. Seharusnya ada firman Tuhan, kamu bukan jadi pendengar tapi kamu jadi pengajar. Itu sebenarnya tingkat kedewasaan rohani. Tidak anak-anak lagi. Diajarkan dari pertama kita mengalami baptisan kudus, baptisan air, baru permulaan kita pengikutan kita dengan Tuhan. Awal, saya ingat dulu waktu cinta mula-mula saya ikut Tuhan, saya apa? Saya berdoa, Tuhan terusnya akan doa saya. Kalau Tuhan jawab, semangat saya ikut Tuhan. Saya berdoa, Tuhan selamatkan keluargamu supaya keluargamu mengalami Tuhan, supaya mereka juga boleh lari baru mengalami baptisan air dan segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya doa saya dijawab Tuhan. Seluruh keluarga saya sudah mengalami lari baru. Sampai saya ingat cinta mula-mula papa mama saya itu tengah malam jam 1 malam baptisan semua, Bapak Ibu Saudara. Saking mereka hausnya, saya lihat yang jawab doa saya, Bapak Ibu Saudara. Papa saya bilang nggak boleh ditunda. Apapun hari ini juga kami harus ikut Tuhan. Jam 1 malam dibaptiskan, pernah enggak? Kami ini sesuatu yang tidak normal, Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan juga kita nggak normal. Maka saya bilang hidup itu pilihan itu benar, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hari ini pilihan, tapi pilihan kita yang mana? Apakah pilihan kita itu sudah benar? Menjadi pertanyaan hari ini, apakah kita sudah memilih yang benar ikut Tuhan? Kalau kita memilih ikut Tuhan, kita hidup tidak normal, Bapak Ibu Saudara. Ini dia. Kenapa saya katakan nggak normal? Coba lihat orang di luar hari ini, hari libur minggu, kesempatan untuk keluarga jalan-jalan karena sibuk 6 hari sudah bersama, tidak bersama. Hari ini jalan-jalan keluarga, liburan tak kemana. Kalau di Palangkaraya nggak ada tempat rekreasi,
jalannya ke susu air merah kemana, air danau Bahanda katanya kemana lagi. Kesempatan nih camping dengan keluarga seharian. Tapi hari ini saya dan saudara memilih masuk gereja. Itu pilihannya gak normal, tapi itu pilihan yang tepat bagi ibu saudara. Tuhan, kenapa saya katakan seperti itu? Ada tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, pilihan mereka yang tidak normal. Banyak tokoh-tokoh Alkitab memilih hidup yang tidak normal dan mau mengikuti Tuhan. Dari tokoh bapak segala orang beriman dikatakan Abraham disuruh harus pergi meninggalkan tanah yang dikatakan pada waktu itu tempatnya zona nyaman dia, tapi Tuhan bilang kamu harus keluar. Ibrani mencatat harus keluar kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Sampai mati dia belum melihat tanah perjanjian itu, belum tinggal dan menikmati tanah perjanjian itu, tapi Tuhan bilang keluar, dia harus keluar. Banyaklah karena mengasihi Tuhan, karena mencintai. Siapa lagi yang masuk dalam pembaraan api ketika mau dibakar? Sadrak, Mesak, Abednego. Karena mencintai Tuhan sekalipun mereka harus dibakar. Ini pilihan yang tidak normal, gila. Ikut Tuhan memang seperti itu. Kalau tidak gila-gila, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan bagi hidup kita. Banyak sampai Rasul Paulus yang meninggalkan semuanya, dia memilih mengikuti Tuhan. Kalau di Filipi 3 ayat 7 dan 8 itu kesaksian Rasul Paulus. Dia tinggalkan semua. Banyak Bapak Ibu Saudara, Yesus pun dia harus meninggalkan, menanggalkan, mau serupa, mau menjadi seperti manusia pada waktu itu, rela mati di atas kayu salib. Contoh teladan buat kita. Kita belum seberapa yang minta waktu kita bersama dengan Tuhan, datang ke gereja beribadah. Puji Tuhan, hari ini banyak anak muda semua dilihat. Malah cuma gue, tapi luar biasa, gue mewakili orang dewasa. Anak muda semua. Jangan-jangan gereja ini yang pakai anak muda, saudara. Karena anak muda ini adalah seperti firman Tuhan, seperti busur panah di tangan seorang pahlawan. Ayo anak muda, kalau dari masa muda engkau sudah mengenal dan takut akan Tuhan, engkau akan melihat. Enggak usah pikirkan masa depanmu. Tuhan sudah persiapkan masa depan penuh pengharapan buat orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti Tuhan bela hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apapun hari ini Tuhan tahu. Itu Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bangun manusia batin yang muari. Bangun manusia roh muari supaya kau kuat menghadapi tantangan hari ini. Kalau kau sudah kuat dengan manusia roh saat ini, apapun yang terjadi, engkau pasti tidak akan pernah meninggalkan gereja. Setiap apapun yang kau katakan, ada satu wibawa Allah dalam hidup. Amin. Kok nggak semangat? Aminkan sesuatu yang luar biasa. Ayo kita mulai saja. Kita lihat, buka satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka 2 Timotius 2 Timotius ayat 1 dulu kita lihat. Bisa nggak tampilkan yang di situ supaya saya nggak menoleh ke belakang?
Bisa ya? Boleh satu orang baca? Yang pakai ini baca. Dua Korintus pasal 2 ayat 1. Ayat 1 dulu. Hidupin mic ibu didiamkan dulu. Biar semua mendengar. Iman ibu dan pendengaran kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Dua Timotius 2 pasal 1 panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini Rasul Paulus menulis buat anak rohaninya Timotius. Timotius ini terkenal kurang percaya diri, Bapak Ibu Saudara. Mungkin minderan. Siapa yang kurang percaya diri di tempat ini anak muda? Ini Rasul Paulus mengingatkan keberadaan Timotius, karena Timotius ini setia dalam mengikuti pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus mendidik dia supaya dia menjadi kuat, dikatakan jadilah kuat. Coba yang satu kali sahabat. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan tongkat stafet pelayanan itu kepada anaknya Timotius menghadapi keadaan fenomena zaman di Efesus pada waktu itu, kemerosotan rohani yang sedang terjadi, supaya dia kuat menghadapi keberadaan itu. Kita lihat kalau hari ini Tuhan mengutus kita, anak-anak muda di tempat ini, pasti Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rencana sesuatu yang besar di depannya, untuk mengajar, untuk mengingatkan, menyelamat saudara-saudara kita. Tuhan bahkan mau di tengah-tengah keluarga, menyelamatkan keluargamu yang hari ini mungkin mulai padam rohnya. Saya berbicara tadi malam dengan Ibu Pani dari Jambret. Ini sebuah keluhan saya juga, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, apa yang terjadi dengan mereka? Ketika dapat gesekan sedikit, mereka kecewa. Ketika mereka dapat masalah, lalu mereka kecewa, mempersalahkan keberadaan, mempersalahkan gereja, mempersalahkan pelayanan. Mereka punya masalah, tapi mereka mempersalahkan, seolah-olah gereja yang bersalah, seolah pelayanan yang bersalah. Bapak Ibu Saudara, pelayanan tidak bersalah, gereja tidak bersalah, tapi pribadi kita yang bermasalah. Ini masalahnya, tapi orang tidak menyadari ini. Maka diingatkan oleh Paulus, karena keberadaan Paulus terpenjara, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah minggu kemarin, Pak Pendeta Israel bilang Paulus mengalami banyak penderitaan. Dia melewati semuanya. Saya bilang semua orang tuh punya problem masalah hidup. Semua orang punya masalah hari ini. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Semua kita punya problem masalah hidup. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah kita ini? Belum seberapa penderitaan yang kita alami, cuma masalah mungkin Bapak Ibu hari ini
Manusia baginya saya sudah meninggalkan Tuhan dan tidak akan melayani lagi bagi ibu saudara. Begininya saya 25 tahun melayani Tuhan, tidak mudah, melewati banyak tantangan, rintangan, kekecewaan, sakit hati, amarah di dalam hidup ibu saudara. Bapak ibu saudara, saya pernah mau dibunuh dalam pelayanan itu, pernah Bapak ibu saudara. Enggak mudah kami melayani Tuhan, harga yang kami bayar, tapi ini sebuah pilihan, dan pilihan itu tidak bisa kami tolak Bapak ibu saudara. Enggak menginginkan hari ini Bapak ibu saudara, tapi Tuhan sudah menetapkan engkau sudah ditenun dari sejak dalam rahim ibu itu, kata firman Tuhan. Tapi hari ini ayo sebagai anak muda, ayo bangun kembali manusia rohanimu supaya kau kuat menghadapi zaman. Belum kesulitan zaman ini Bapak ibu saudara, belum. Lihat hari-hari ini orang sudah mulai mengalami kesusahan, perekonomian mulai goyah. Bagaimana kau mau menyikapi hidup seperti ini? Ada banyak orang menjual Tuhannya hari ini karena tidak sanggup dan penderitaan seperti ini Bapak ibu saudara. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan persekutuannya karena mengejar sesuatu yang mana. Takut besok nggak makan kalau nggak kerja hari ini. Itu kenyataan Bapak ibu saudara. Dulu membangun manusia jasmani dulu. Cari Tuhan bisa ditunda katanya. Tapi kalau ajal menjemput gak bisa ditunda Bapak ibu saudara. Kemarin saya pergi pelayanan ke rumah sakit, gak sengaja ketemu. Setelah kami melayani, gak sengaja ketemu dengan saudara sepupu, 2 kali sepupu. Sepupu mama saya menderita sakit koma di rumah sakit. Tiba-tiba aja ketika dia duduk di depan pintu sambil minang katanya, langsung pingsan. Pingsannya langsung koma. Dibawa ke rumah sakit cuma 1 hari 2 hari. Kemarin langsung menghembus nafas yang terakhir. Saya datang karena kakak saya juga bilang, ada di situ. Kritis katanya, coba kamu datang. Tidak sengaja Bapak ibu saudara, semua keluarga kumpul sampai mereka digerbek oleh sampah yang penuh. Tidak kebetulan kakak datang, tidak kebetulan. Kak, kami mau doa penyerahan saja mama. Kami percaya karena hanya serahkan dengan Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan kalau kalian bilang seperti itu. Kalian siap menerima semua. Yuk kita berdoa. Saya nggak minta semua Bapak ibu saudara. Saya bilang, saya menyerahkan tubuh, jiwa dan roh dalam tangan-Mu. Engkau pemilik hidup. Gak lama saya pulang, mama masih di dalam, mama udah meninggalkan. Terima kasih buat pelayanan ibu saudara. Aneh kan? Meninggalkan, terima kasih buat pelayanan. Saya bertanya dengan kenapa Pak Tuhan izinkan saya melayani orang sudah ambang kematian. Saya melihat kelegaan dari keluarga. Karena nggak bisa pulang, nggak ada rest. Dosanya serahkan. Hal-hal seperti ini Bapak ibu saudara, orang-orang nggak takut. Mau diserahkan ketika titik penghabisan, bahasanya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi masih bisa bernapas jalan Tuhan, nggak menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi ketika ambang kematian mau menyerahkan hidup. Jadi pertanyaan buat kita hari ini, adakah sikap kita dengan Tuhan? Saya bukan takut Bapak ibu saudara. Kalaupun Tuhan menjemput, bahasa berarti aku sudah memberikan tugas sebagai pelayan Tuhan.
Inilah yang dikatakan mempersiapkan diri kita. Supaya tiba-tiba, seperti tiba-tiba gak bisa berbuat apa-apa. Tanya orang percaya Tuhan Yesus, gak bisa. Kita tuntut dia, ayo terima Tuhan Yesus, gak bisa, sudah. Oleh sebab itu kenapa saya katakan seperti ini. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih punya tenaga, ayo kita cari Tuhan. Itu bahasanya. Jangan ketika gak berdaya, aku serahkan doa penyerahan supaya ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara menangis yang melihat dan mendengar seperti ini. Sedih Bapak Ibu Saudara. Saya juga sedih buat keluarga saya. Bicara Tuhan, ayo bangun manusia rohani supaya engkau kuat menghadapi keberadaan orang yang sudah kuat manusia rohani. Sekalipun engkau gesekan, sekalipun engkau dapat masalah, kau tidak akan pernah goyah dalam Tuhan. Engkau cuma tersenyum dengan masalahmu. Bapak Ibu Saudara, saya ini banyak mengalami hal-hal yang demikian dalam pelayanan. Terakhir saya mengalami ketika saya difitnah mencuri, Bapak Ibu Saudara. Tahu cerita? Saya cuma tersenyum karena saya merasa ada Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tahu. Saya dituduh mencuri loh. Ada hamba Tuhan yang melihat kenyataan itu juga gak berani bela saya loh. Dia bilang saya gak mau bunuh sebelum semuanya real. Padahal dia tahu peristiwanya. Bapak Ibu Saudara, saya cuma satu bilang dia, Tuhan, kenapa? Bayangkan, saya sudah pernah jadi perjalanan kami ke Israel. Ya, saksi. Dan ibu dia paling ini nggak tahu peristiwa. Dia juga ditanya. Dia cuma bangga karena dia tidak tahu peristiwa. Pada waktu dia tidak ada di tempat peristiwa itu. Ibu Saudara, saya itu membawa barang. Tengok perak buat orang satu paling berharga dari emas. Nilai tertinggi satu perak. Teko itu 3 kilo berarti lebih malah. Kalau di koper saya kosong. Perjalanan itu. Karena semua orang itu penuh barang saya nggak beli apa-apa. Semua di koper saya titipan orang semua. Masuklah teko itu di koper saya. Sudah tiba di Jakarta, koper itu dibuka dan dikeluarkan itu barang. Dikasih ke tempat ibu yang titip itu. Tiba di belakang kabar tersebar dari belakang mencuri teko dari hotel. Datanglah seorang ibu yang besertai tanya dan pendeta ini. Katanya ibu pendeta ini kan mencari teko dari hotel. Teko hotel dicuri. Ibu Saudara, pantas semua orang tuh melihat saya. Semua orang tuh kayak curiga. Kenapa mendekatkan saya ketemu itu? Ada apa dalam hati saya? Saya nggak pernah marah dengan orang, nyenggol orang nggak ada, ngomongin orang nggak ada. 1 minggu itu berjalan. Teman-teman pendeta di Facebook yang teman-teman yang saya perjalanan ke Israel mengeluarkan kata-kata di Facebooknya. Apakah itu kelakuan seorang pendeta? Dia bilang mencuri, mengambil hak orang. Ibu Saudara, bayangkan keberadaan pada waktu peristiwa itu baru terbuka setelah hampir setengah bulan ya, 2 mingguan baru disampaikan kepada saya dan baru ditulis. Saya minta ibu yang menitip barang ditulis di grup bahwa ibu menyatakan barang.
Ibu yang ngomong itu juga telepon, dia telepon ke ibu Mbak. Saya nggak ngomong seperti itu, dia bilang. Maklumlah ibu ini agak itu, tapi datang ke ibu yang satu yang mulut juga. Jadilah, kata ibu saya katakan, kamu kecil, nama baik kita sebagai anak sudah dilupakan. Maka apa kata Rasul Paulus kepada anak tirinya Timotius? Jadilah kuat, jangan orang lain merendahkan pemuda. Kuat di dalam Tuhan, kokoh berdiri apapun yang terjadi. Iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Engkau akan melihat Tuhan ada di pihak. Timotius orang yang minderan. Maka mungkin lagi polos-polosnya kali ya. Mungkin seperti si David kali ya, enggak. Tapi Tuhan, Rasul Paulus mendidik dia supaya dia kira-kira Timotius tuh lembar kali. Kira-kira Timotius itu raju-rajuan kali. Tidak. Tapi dia tuh minder, merasa tidak percaya diri. Tapi ibu saudara, saya juga dulu kemana? Saya ini bapak ibu saudara tanya. Saya ini orangnya nggak bisa berbicara. Kalau ngobrol sama kita, habis kosakata saya. Kadang saya tuh hari, karena habis apa yang saya omong. Kalau khotbah bisa bertahan berjam-jam. Makanya saya termasuk orang yang minder. Kalau ngumpul kadang-kadang itu, kalau nggak dalam hadirat Tuhan nggak bisa bicara bagi ibu saudara. Kata-kata saya itu bisa melantur gitu. Aduh, bisa saya ceritakan ya. Itu saya orangnya. Kalau sudah orang keluar dari apa yang disampaikan, sudah saya. Maka lihat, kalau dalam rapat apa saya nggak terlalu banyak hanya dengar, karena saya memang nggak bisa terlalu bisa kayak orang. Saya tunggal ngobrol, bisa dipilih-pilih. Kalau sama keluarga, orang-orang dekat baru lancar. Tapi kalau sama orang luar, nggak terlalu lancar, saudara. Maka saya jarang kumpul dengan keluarga. Hanya ada saya. Acara apapun saya jarang. Acara pesta perkawinan saya cuma duduk dengar mereka karena nggak ada omongan yang keluar dari mulut saya, nggak bisa. Orang bisa bercerita dari A sampai Z, saya enggak. Paling seputaran itu. Tapi bapak ibu saudara, dalam panggilan berjam-jam. Itu semua oleh karena Tuhan. Saya mau membangun manusia rohani saya dengan Tuhan. Kalau saya tidak membangun manusia rohani, saya sudah ambruk bapak ibu saudara dengan tantangan dan goncangan dalam pelayanan dan kehidupan yang diperhadapkan kepada saya, dengan sakit penyakit yang saya alami bapak ibu saudara, sudah ambruk jatuh. Tapi saya kuat di dalam semula membangun manusia rohani. Walaupun kadang saya tertatih-tatih bapak ibu saudara, kadang saya kecewa dengan keberadaan saya. Kadang saya mempersalahkan Tuhan, benarkah aku jadi hamba-Mu? Benarkah aku orang yang dipakai Tuhan? Kadang saya komplain dengan Tuhan. Tapi di situ saya lihat bagaimana Tuhan berperkara atas hidup saya. Maka saya mau katakan anak-anak muda, ayo kuat di dalam Tuhan. Belajar
Coba 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang pertama itu adalah kesucian. Hidup kita sesuai dengan pilar GSKI, kesucian. Apapun perkataan orang, ketika engkau hidup dalam kesucian dalam Tuhan, hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membela mereka. Tuhan ada di barisan depan. Oleh sebab itu hidup kita jaga kesucian. Jangan hidup bercacat dan bercolok. Ayo anak muda, jaga hidup dalam kesucian kesalehan dengan Tuhan. Jangan sampai bercacat dan bercolok. Jaga tingkah lakumu, kata firman Tuhan. Karena engkau harus menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus menjadi teladan buat orang lain. Tidak ada yang mustahil. Karena teladan dan kesalehan sebagai anak muda, engkau menyelamatkan. Ada banyak anak muda yang dibuang. Kesalehanmu, kesetiaanmu itu. Kesetiaan itu ketika baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Orang yang baru setia ketika dia diperlakukan dengan baik. Sama orang di gereja ketika diperlakukan dengan baik, dia setia minta ampun. Tapi ketika tidak diperlakukan dengan baik, mulai kecewa dan murung. Padahal segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Setiap kita mengalami musim hidup, melewati masalah, melewati badai, Tuhan izinkan terjadi supaya membangun manusia rohmu, manusia batin yang supaya Tuhan. Jangan pernah menghindari yang namanya masalah. Ketika diperhadapkan gesekan dengan temanmu, Tuhan mau mengasah engkau. Itu Tuhan. Tidak ada sesuatu lepas dari kontrol Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan izinkan segala sesuatu atas hidup kita. Siapa bilang Tuhan membiarkan aku pada masalah itu dituduh dan mencuri? Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan mau mengasah supaya benar-benar tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat kepada orang lain, memaki orang lain, supaya bisa menjaga kesucianmu, menjaga tingkah laku, menjaga perkataanmu. Segala sesuatu Tuhan izinkan dan gesekan dalam pelayanan Tuhan izinkan. Apakah engkau hanya setia dalam pelayanan ketika orang lain memperlakukan engkau baik, ketika orang lain menghormati engkau, ketika orang lain menyanyi-nyanyi engkau, atau ibu gembala di tempat ini menyanyi-nyanyi engkau? Waduh, luar biasa, aduh, kamu seperti ini. Tapi ketika ibu gembala cuek atau pendeta-pendeta di tempat ini cuek kepadamu, apakah engkau tetap setia di tempat ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa ada banyak orang mundur dari gereja? Inilah yang terjadi. Ketika kesetiaan diuji, mulailah orang yang setia apapun keberadaan, baik itu baik dan tidak baik, berada. Engkau dalam perkara yang kecil saja, dalam pelayanan yang tidak setia, bagaimana engkau setia pada Bapa yang tidak kelihatan? Dia adalah orang yang tidak kelihatan. Hari ini bagaimana engkau setia kepada Dia yang ada di hadapan wajah, engkau tidak setia? Itu menjadi perkara besar buat kita. Orang tidak pernah setia dengan sesuatu karena dia tidak melihat Tuhan itu ada di depan. Anggap sepele. Coba saja orang kalau lagi menghadapi tamu besar, tiba-tiba di gereja itu gubernur hadir, pasti semua tunduk, tidak ada yang berani, pasti semua tegak, serius. Kau ibadah hadirat Tuhan, menjadi hadirat
memikirkan yang di luar. Aduh, janji hari ini loh, ada camping loh, ada janjian sama ini sama itu. Hilang konsentrasi. Bagaimana kamu membangun manusia Allah? Ini pertanyaan besar dan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya jangan duduk di belakang beribadah, Bapak Ibu Saudara? Karena saya tidak mau terganggu konsentrasi sendiri. Saya selalu memilih urutan bangku 2 dan 3 di depan, nggak terlalu fokus tugasnya. Urutan 2 dan 3 ini dari dosa ingat. Saya mau mendengar firman. Mungkin minggu depan firmannya akan berbeda pesatnya buat saya. Saya mendengar pesan Tuhan itu apa buat saya dan apa yang harus saya kerjakan. Saya berapa ini kalau saya duduk manis dengan firman Tuhan, saya selalu diberkati. Minggu kemarin puji Tuhan itu sangat diberkati dengan khotbah Pak Isra. Sangat diberkati. Bagi aku masih belum standar. Aku mau mengejar standar. Itu buat aku belajar. Bahkan belum mengalami penderitaan seperti itu Tuhan. Masih banyak orang yang menderita daripada itu. Belajar. Kuat di dalam. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap remeh ketika kau datang siapapun yang menyampaikan pesan Tuhan itu. Pasti ada pesan Tuhan di dalam buat. Mungkin kekurangan kita seperti ini. Kalau firman Tuhan mungkin kita ada khawatir. Mungkin hari ini anak-anak muda ada yang minder, tidak percaya diri, lain Tuhan. Mungkin ada gesekan di antara satu sama lain. Membuat engkau bisa kecewa, tapi engkau membangun manusia rohani yang memiliki uang. Tidak peduli seperti yang melihat Tuhan. Sama di tempat. Apapun kalau Tuhan mempercayakan kami sebagai hamba Tuhan di tempat. Seberapapun yang hadir. Kalau tidak ada kehadiran sia-sia. Tapi berapapun kita yang hadir, tapi kehadiran Tuhan ada di tempat itu yang kami cari. Kami hanya butuh kehadiran Tuhan. Tapi kami juga butuh kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk merasakan kehadiran. Tapi seberapa yang Tuhan kirim, kami tetap melayani. Tidak membuat saya bersemangat untuk menyampaikan pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara, walau seberapa kita yang ada. 1-2 orang bisa tetap menyampaikan pesan Tuhan. Menyelesaikan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Amin. Kok nggak ada amin? Sama kalian yang mulai jadi single, jadi apapun di tempat ini. Tidak ada penghargaan dari kami hamba Tuhan. Tidak ada oplosanmu hebat, ya tidak ada. Tapi Tuhan akan memberi penghargaan kepada kamu luar biasa. Kamu hanya mencari kata jempol dan kamu hanya mencari ucapan terima kasih dari Tuhan. Kau melayani Allah yang hidup, bukan melayani pamer kehebatan suara yang bagus, tidak perlu. Tapi engkau harus memamerkan hadapan Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan melalui hidup. Orang akan merasakan kehadiran itu menjadi berkat. Saya tahu benar-benar pemuji pujian semua merasa lawatan tersebut. Saya kadang-kadang bisa. Nah, saya merasa Tuhan, aku merasa kadang Tuhan, aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku tidak layak melihat kemuliaan ini. Aku merasakan lawatan kehadiran Tuhan. Dan oleh sebab itu, Ibu Saudara, sebaiknya menghadirkan. Engkau harus hadirkan Tuhan dulu. Bangun manusia roh, orang akan merasakan hadirat Tuhan dan tidak pernah mencemoohkan sebuah persekutuan dan ibadah. Kalau engkau tidak ada hadirat Tuhan, kau tidak menghadirkan Tuhan, tengah-tengah ibadah orang akan bosan dalam ibadah. Kadang saya kalau mulai membawa pujian, kenapa aku sebentar? Kalau menyembah, kenapa aku sebentar? Rasanya masih kurang, karena saya membangun manusia roh. Saya memiliki rasa haus, lapar akan hadir.
hadirat tidak boleh pegang kita. Banyak menyembah Tuhan, terima kasih. Kalau bisa melewati hari ini semua anugerah Tuhan. Kalau bisa masih bernafas hari ini semua oleh anugerah. Dan aku bersyukur pada kesempatan ini Tuhan. Ajarkan aku mempergunakan kesempatan ini dari semaksimal mungkin Tuhan. Supaya ketika Engkau panggil dalam tidurku pun aku tidak bercela di hadapan. Dan aku menyerahkan tubuh jiwa roh ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapapun kita hari ini, kita lebih dari satu orang, kita lebih dari dua orang. Berapa orang kita? Ayo kita sama-sama membangun hadirat Tuhan kita. Kita akan rasakan Bapak Ibu Saudara, dan bawa hadirat sampai ke rumah. Jangan hanya di gereja engkau menghadirkan Tuhan, di rumah pun engkau harus menghadirkan. Bawa supaya engkau melihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun semua keberadaan tidak mengenakan engkau, tapi ketika engkau sudah dalam hadirat, tadi jangan di sungguh Tuhan, aku memperoleh kelegaan. Dalam hadirat Tuhan, aku memperoleh kelegaan. Sekalipun kesesakan terjadi, tadi malam saya naik asam lambung saya Bapak Ibu Saudara, orang tua saya mau makan. Saya lupa makan siang itu nggak masuk makanan mentah. Saya minum ini, gak ada isi pulsa, saya lupa makan, nggak bisa makan kemarin. Saya kayak gini, kadang makan bisa, kadang enggak, entah semua. Tapi lupa minum airnya. Setelah berbincang-bincang masuk makan porsi, awan kak makan kak, ada saya nggak ada. Aku rasa tumbang ini buah. Aku datang, aku berdiri, nggak mau duduk, aku menyembah Kau. Teriak Tuhan, menyembah. Saudara, buka mata kau, segar sampai tidur. Tuhan, hadirat Tuhan memberikan kelepasan buat kita. Hadirat Tuhan memberikan kelegaan. Hadiratnya juga bisa memulihkan dan menyembuhkan, memberikan kekuatan. Maka sebab itu tenggelamlah terus dalam hadirat. Makasih buat pengaruh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali. Karena pujian terakhir tadi, Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kau akan merasakan. Haleluya Yesus. Makasih Bapak Elohim, Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kesenjangan dan melawan kami pribadi lepas pribadi dan kebenaran firman. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan Kau, untuk kami terus melakukan apa menjadi kehendak atas kehidupan kami, sehingga benar-benar hidup kami menjadi Tuhan, hidup kami menjadi teladan. Kuatkan kami supaya kami memperoleh kesucian dan kekudusan di dalam
sempat hadir. Mereka yang boleh mendengar siaran Tuhan, juga Tuhan memberkati dan memberikan kelepasan, kebebasan buat mereka. Tuhan boleh menjamah dan melawan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir, Tuhan juga berbicara atas hidup mereka, mengingatkan mereka. Kami percaya Kau mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya mereka milik kepunyaan Tuhan. Engkau tidak membiarkan mereka binasa. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka yang dalam masalah pergumulan hidup, Tuhan beri kekuatan, mampukan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan boleh jamah, lawan dan pulih, sembuhkan mereka. Mereka yang dalam berbagai macam persoalan hidup, Tuhan juga beri jawaban buat mereka. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, mampukan mereka. Engkaulah jawaban dalam hidup. Kami hanya menyerahkan jemaat-jemaat-Mu, GSKI Bukit Raya dimanapun mereka berada saat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau sanggup bagi mereka. Engkau yang hidup bagi mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kau selalu pegang tangan mereka Tuhan. Terus Tuhan, biar mereka semangat di dalam Engkau, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau, haus dan lapar menjadi milik mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat itu membawa kami saat ini juga menunaikan tugas pelayanan. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, mampukan hamba. Dan terus memberkati pelayan, pakai dia menjadi anak tangan Tuhan. Berkati keluarga dimanapun Tuhan. Kami menyerahkan hamba di dalam tangan. Kami percaya penyertaan pertolongan Kau atas hidup pelayan semua diberkati. Dan semua kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga, Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kami Tuhan, memberkati kami semua, seluruh kehidupan kami, penghidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami di tangan-Mu Tuhan, yang sangat memberkati kami, tuntun kami, beri kami kekuatan untuk kami lebih dan lebih lagi Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan. Makasih Bapa. Kami juga berdoa buat pimpinan kami, Pak Erastus Ketua Sinode Gembala Setia, dan yang memberkati hamba masa-masa pemulihan, ridho juga kekuatan, kesehatan, berkati keluarga Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan hamba di dalam tangan. Kami menyerahkan juga malah karya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan juga terus menyertai pemimpin-pemimpin, biarlah mereka mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, terlebih gereja GSKI Palangkaraya Kalimantan Tengah, GSKI Bukit Raya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan yang sudah menetapkan, kami akan usahakan melangsungkan pelayanan hingga kekal. Kami serahkan pelayanan karena ini milik kepunyaan Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyerahkan persembahan syukur kami dalam tangan Tuhan. Apa yang kami bawa boleh menjadi dupa yang berbahagia dari Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak memberkati yang tersisa dalam hidup kami. Kami boleh mempergunakan untuk pujian